Mana lagi ya? Siapa lagi ya, yang ditetapkan tersangka? Rasa-rasanya nggak perlu juga lah ditanggapi gitu. Saya pikir staf kami juga sangat berani ya untuk melakukan itu. Penyidik gitu, KPK juga tidak ragu, bahkan dengan risiko tinggi mereka tetap melakukan penindakan-penindakan itu. Dan kita support mereka. Saya kira itu. Baik, mungkin ada pimpinan lain yang ingin menambahkan atau menanggapi. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya mencoba memberikan jawaban terkait dengan pimpinan KPK bernyali kecil. Kita perlu sama-sama memahami atau mengetahui bahwa penanganan perkara tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi, itu rujukannya adalah hukum formil dari tindak pidana korupsi dan hukum material tindak pidana. Jadi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material ini tentunya kalau terkait dengan korupsi tentunya adalah undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian hukum pidana formilnya itu adalah hukum acara. Nah, kalau kita berbicara hukum itu terkait dengan masalah hak asasi manusia. Untuk itu kita tidak boleh ceroboh dalam menjalankan tugas penegakan hukum dalam terkait dengan tindak pidana korupsi. Nah, dalam penanganan perkara tindak pidana ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh penegak hukum. Pertama berdasarkan laporan dan informasi, kemudian laporan dan informasi itu dianalisis, dikaji, apakah kemudian terindikasi adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi. Kalau kemudian itu ada terindikasi dugaan tindak pidana korupsi, maka dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mengetahui apakah suatu peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan. Nah, kalau toh itu suatu peristiwa pidana baru ditingkatkan pada tahap penyidikan. Di situ penyidik akan mencari bukti yang dengan bukti membuat terang siapa pelakunya. Nah, kami selaku penegak hukum tentunya dalam melakukan penegak hukum tidak melihat pada berani atau tidak berani atau nyali besar atau nyali kecil. Tapi kita melihat apakah dugaan satu perbuatan itu terindikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi atau tidak. Kalau itu suatu tindak pidana korupsi baru kita mengambil langkah-langkah selanjutnya, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kita bisa memahami bagaimana rasanya kalau orang yang tidak melakukan tindak pidana korupsi kemudian kita ceroboh begitu saja melakukan pemeriksaan. Wah, karena nyalinya kecil katanya. Di sini bukan nyali kecil kita lihat, tetapi apakah perbuatan itu sudah terindikasi sebagai suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kalau tidak tentunya kita nggak boleh karena itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dan hal itu secara tegas diatur dalam pasal 5 Undang-Undang tentang KPK, Undang-Undang 19 tahun 2019, di mana KPK dalam melaksanakan tugasnya itu mengedepankan hak asasi manusia. Jadi tidak kemudian asal-asalan kita mau menangani perkara, kemudian karena ada ini kemudian takut kita. Enggak, bukan seperti begitu. Bukan kita punya nyali kecil, tapi kita harus bisa membuktikan apakah satu perkara itu dapat dibuktikan telah terjadi atau tidak. Jadi kalau misalnya berdasarkan nyali, itu cara berpikir yang tidak rasiologis. Kita harus berpikir yang yuridis, formal, bukan secara logika. Jadi kita berpikir masalah hukum, jadi bukan logika. Jadi mohon maaf kalau ada yang mengatakan bahwa nyali pimpinan kecil atau tidak mempunyai keberanian, itu logika belaka, itu nggak boleh seperti begitu. Apalagi KPK dalam, sekali lagi saya katakan, dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 disebutkan KPK dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi itu mengedepankan hak asasi manusia, bukan mengedepankan nyali besar atau nyali kecil. Jadi saya kira demikian, jadi jangan salah paham tentang hal itu. Orang boleh saja mengemukakan pendapatnya, tetapi kita menanggapi jangan kemudian, wah itu sudah betul. Tapi kita melihat dari aspek hukumnya bagaimana. Saya kira demikian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin baik, bisa terima kasih ditambahkan. Pak Tanak.
Saya hanya